Selama jutaan tahun, planet kita telah mengambang di angkasa. Jutaan makhluk telah hidup di permukaannya. Banyak makhluk aneh ada di antara mereka, tetapi mereka hanya memengaruhi imajinasi kita, manusia, karena dalam perjuangan evolusi, kita adalah satu-satunya yang telah memperoleh keuntungan dari akal. Untuk mencapainya tidaklah mudah. Asal-usulnya berawal dari 20 juta tahun yang lalu, dari makhluk pemakan buah yang hidup di pepohonan Afrika yang disebut proconsul. Mereka bermain-main di pepohonan, jauh di atas bahaya di darat, memakan buah dan daun. Tergantung pada spesiesnya, mereka memiliki ukuran yang bervariasi dari marmoset hingga gorila. Mereka hampir tidak peduli dengan dunia di bawahnya. Prokonsul memanjat dahan dengan merangkak dan hampir mirip dengan kera modern. Tungkai atas dan bawah mereka memiliki ukuran yang sama. Mereka bergerak dengan bersandar pada telapak tangan yang terbuka, bukan dengan menekuk jari. Cukup banyak fosil prokonsul yang ditemukan di Afrika Timur. Tengkorak mereka masih primitif, otaknya kecil dan agak sederhana, namun ukuran moncong dan gigi taring mereka yang relatif kecil menunjukkan sifat tidak agresif, salah satu ciri utama yang menyebabkan mereka berakal. Namun, 10 juta tahun yang lalu, penurunan suhu membuat hutan Afrika menjadi jarang, sehingga tidak memungkinkan untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya melalui cabang-cabang pohon. Terpaksa meninggalkan pepohonan, keturunan prokonsul, Ardipithecus, mulai bergerak dengan tungkai belakang mereka. Kaki mereka masih berbentuk prehensile, namun dengan lengkungan khusus yang memungkinkan bipedalisme. Kerangka Ardipithecus yang hampir lengkap bernama Ardi membuktikan bahwa makhluk ini mampu berjalan, meskipun tidak semudah kita. Lengan Ardipithecus memiliki panjang selutut, dan tangannya setengah manusia dan setengah apel. Langkah pertama diambil untuk memanjat pohon berikutnya. Ardipithecus tidak ingin meninggalkan tajuk pohon, rumah kebiasaan mereka. Mereka memang perantara antara manusia dan kera, karena semua fitur Ardi memediasi fitur yang sepenuhnya mirip kera dan fitur yang sepenuhnya mirip manusia. Namun kehidupan terus berjalan. Pepohonan menjadi jarang dan Afrika berubah menjadi sabana yang tak terbatas. 4 juta tahun yang lalu, makhluk-makhluk baru mondar-mandir di sabana, Gracile australopith. Mereka menyesuaikan diri dengan baik di rumah baru mereka, cara berjalan dengan dua kaki tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka berkumpul dan memakan apa saja dan mampu berjalan bermil-mil jauhnya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kohesif yang memungkinkan mereka untuk mengusir bahaya. Selain itu, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tengkorak mereka masih mirip apel, dengan moncong yang menonjol, dan dah yang surut. Sekilas sulit untuk mendeteksi ciri-ciri kita, tapi kepala dipegang pada leher yang tegak, gigi taring menjadi lebih kecil dan otak lebih besar. 3 juta tahun yang lalu Australopithecus afarensis dari Afrika Timur berevolusi menjadi manusia pertama. 2,5 juta tahun yang lalu nenek moyang kita melewati batas Rubicon dengan ukuran otak 700 gram. Perwakilan pertama dari genus kita, Homo habilis, manusia praktis. Dia mendapatkan namanya karena suatu alasan, Homo habilislah yang pertama kali membuat perkakas batu. Alat pemotong primitif yang terbuat dari kerikil dengan beberapa pukulan ini masih merupakan alat yang nyata untuk mengukir daging, mengerat kayu, mempertahankan diri dari predator dan membunuh mangsa. Manusia sekarang sudah bersenjata. Kehidupan di pepohonan ditinggalkan untuk selamanya dan sabana mendorong pergerakan maju. Mungkin, kecintaan kita pada perjalanan dan penjelajahan berawal dari masa-masa itu. Dunia memang berbahaya, tapi kecerdasan memungkinkan untuk mengatasi kesulitan. Bukan kekuatan atau agresi, melainkan kecerdasan yang melindungi manusia pertama. Tengkorak Homo habilis sangat mirip dengan tengkorak Australopithecus, namun ukuran otaknya sekarang adalah 600-800 gram, 1,5 kali lebih besar dari pendahulunya. Wajahnya menjadi lebih kecil. Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, sebuah spesies baru muncul, Homo ergaster, manusia pekerja. Mereka menjadi teror di sabana Afrika. Tombak dan peralatan batu adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan hewan-hewan yang paling ganas pun tidak aman dari bahaya. Manusia menjadi pemburu. Kerangka kijang dan bahkan gajah yang dikelilingi oleh peralatan batu telah ditemukan di Afrika Timur. Bekas-bekas potongan pada tulang binatang adalah bukti nyata dari tahap baru evolusi kita. Kemungkinan, ini adalah sekitar waktu yang sama ketika manusia pertama kali menemukan api, meskipun bukti-bukti tentang hal itu jarang dan tidak dapat diandalkan.
Cukup banyak fosil manusia pertama yang tersisa di Afrika Timur. Warisan tengkorak yang mirip apel kini telah hilang, namun rahang mereka masih besar dan otak mereka 2 kali lebih kecil dari otak kita. Tinggi dan bentuk tubuh mereka persis seperti manusia modern, tubuh mereka, kecuali kepala mereka, hampir tidak ada bedanya dengan kita. Mereka menetap di seluruh Afrika dan merupakan yang pertama kali pindah keluar. Langkah terakhir adalah menjajah planet ini. Jadi mereka mengambil langkah itu dan bentangan luas planet ini ditaklukkan oleh tuan-tuan baru. Namun, tidak segera. Planet ini tidak memberikan sambutan yang hangat kepada manusia. Alam tidak boleh diremehkan. Setiap saat, kehidupan bukanlah tempat tidur mawar. Jasad manusia dengan bekas gigitan predator menjadi saksi akan hal itu. Namun, kesulitan itulah yang melahirkan dan memupuk nalar. Homo heidelbergensis adalah manusia prasejarah pertama yang ukuran otaknya setara dengan ukuran otak kita sekarang. Meskipun wajah mereka masih buas, mata mereka bersinar dengan cahaya akal yang baru. Mereka membangun tempat berlindung, menguburkan mayat mereka dan menciptakan benda-benda seni pertama, seadanya. Manusia telah melalui jalur evolusi yang panjang dan sulit. Apa yang akan terjadi di masa depan? Akal budi membuat kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sekarang, semuanya tergantung pada kita.